Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program Ngopi, ngobrol seputar problematika Islam. Kali ini masih bersama narasumber kita, guru kita, Kiai Haji Imam Hanifun Nusuk yang sudah hadir di samping saya dengan pakaian batiknya yang cakep banget. Yang mana hari ini kita juga akan membahas tema ini yang alhamdulillah kita sudah masuk di tahun 1443 Hijriah. Seperti itu, dan kita akan ngobrol nih tentang bagaimana tahun baru Hijriah itu pada akhirnya lahir, kemudian kenapa ditetapkan sebagai tahun baru Hijriah, kenapa tidak tahun Masehi aja yang kita gunakan, dan seterusnya. Langsung saja kita menyapa guru kita, Gus Nif. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Gus, tahun Masih baru Gus, semangat. semangat baru ya Gus ya. Semangat baru. Gus, kali ini kita ngangkat tema tentang ini Gus, tahun baru Hijriah nih Gus. Ya. Ya, kalau mungkin boleh diceritakan nih Gus dari tema ini Gus. Apa sih Gus sebenarnya tahun Hijriah itu Gus? Ya. Kadang disebut juga tahun baru Islam. Atau tahun baru Islam ya, betul. Sebenarnya satu, bulan Hijriah ini mulai bulan Muharram. Awalnya 1 Muharram Ya, itu ya. bulan oke. Muharram lah, ini kan bulan Muharram Muharram ya, oke. Muharram, kemudian Safar, kemudian Rabiul Awal, akhir dilahiri sampai terakhir Dzulhijjah. Nah, pertanyaan saya, nama-nama bulan itu nama-nama bulan Islam apa nama-nama bulan Arab? Islam atau Arab ya? Islam. Islam ya. Kemudian nama-nama hari Yaumul Ahad. Ahad itu kan 1 kan. Ya. Isnin jadinya Senin 2, Thulatsa 3, Arbi'a 4, kemudian Khamis 5, Jumat, kemudian Sabtu. Nah, kalau itu juga nama-nama hari Arab apa Islam? Islam. Iya. Oke. Ini ganti saya yang tanya ini. Definisinya bagaimana kok disebut Islam? Karena beberapa Sebelum ada Nabi Muhammad, mereka udah pakai itu apa belum? gitu ya. Sudah kayaknya Gus. Sepertinya sudah Gus. Nabi lahir hari Senin ya. 12 Rabiul Awal. Berarti sudah ada dong. Lah ya, makanya Islam Ya. kan? Iya kan? Artinya nama hari dan bulan itu sudah ada Sebelum Nabi sebelum Nabi lahir. bahkan ya. Ya. Nah, kalau Nabi belum lahir, belum ada istilah itu, ya tentu kita tanya, lahir tanggal berapa? Ya, Ya kan? betul. Berarti bulan itu sudah ada. Sudah ada. Kalau sudah ada, berarti nama bulan itu nama bulan Arab apa Islam? Islam. Kalau Islam kan setelah Nabi diangkat jadi Rasul. Oh iya. Oke. Iya ya. Ya kan? Bukan konteksnya itu sudah masuk dalam misalnya riwayat, hadis, ayat itu enggak ya Gus? Nah, ini kita sebelum kita bahas tahun ya, kita bedah pakai hari dulu. Oh gitu ya. Nabi dilahirkan Yaumul Itsnain. Berarti hari Senin sudah ada. Nama hari Isnin sudah ada. 12 Rabiul Awal. Berarti bulan Rabiul Awal sudah menjadi nama bulan saat itu. Ya. Nah, sebelum Nabi lahir sudah ada. Sudah ada nama bulan itu. Berarti nama-nama bulan dan hari tersebut sudah ada sebelum Nabi lahir. Kalau begitu, ini nama bulan Arab apa Islam? Arab deh. Nah, sama Bingung dengan gini, Gus. Antara Arab atau Islam. sama dengan pakaian gamis jubah kan. Iya. Itu pakaian Arab apa Islam? Kan gitu kan. Oh, ya, nangkep. Artinya Nabi juga pakai itu karena bangsa Arab pakai Bangsa Arab itu. pakai itu ya. Artinya Nabi tidak menolak nama-nama hari, nama-nama bulan yang memang sudah berlaku sejak zaman jahiliyah. Selagi nama-nama tersebut tidak bertentangan dengan pokok-pokok akidah Islamiyah. Jadi bukan kemudian setelah Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi Rasul, ya Allah,
ini nama hari menurut Islam apa ya? Nama bulan menurut Islam apa ya? Terus diganti semua kan enggak? Yeah. Tetap pakai Muharram, Safar dan seterusnya. Yang kedua, salah satu bukti bahwa nama-nama bulan itu sudah ada jauh sebelum Nabi lahir. Ketika Nabi juga masuk ke kota Madinah, Nabi ke kota Madinah ketemu dengan orang-orang Yahudi yang sedang berpuasa. Nah, beliau tanya, ini hari apa, bulan apa kok pada puasa? Ternyata mereka nyebutnya ini hari Asyura. Asyura ya? Ya, atau 10, tanggal 10, bulannya Muharram. Yahudi punya tradisi, ajaran, setiap tanggal 10 Muharram mereka berpuasa. Sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Ketika nenek moyang mereka diselamatkan oleh Nabi Musa melewati laut yang terbelah itu. Peristiwa itu diabadikan dengan berpuasa. Setiap tanggal 10 Muharram. 10 Muharram ya. Berarti Muharram ini sudah ada. Istilah Muharram sudah ada di Jazirah Arab sudah ada. Kemudian bulan haji, Dzulhijjah itu ternyata sudah ada. Orang haji sejak zaman jahiliyah sudah ada. Karena itu ajaran yang diwarisi turun-temurun dari Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Nah, berarti bulan Dzulhijjah sudah ada. Al-Quran juga sudah menyebut puasa itu di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'anil akhiri. Sudah nyebut bulan Ramadan. Artinya Ramadan sudah ada. Padahal penanggalan Hijriyah ditetapkan baru di masa era Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Berarti bahkan Nabi belum pernah menyaksikan bagaimana umat Islam ini mempunyai kalender yang namanya Hijriyah. Di rumah Nabi nggak ada kalender Hijriyah. Karena itu ditetapkan menjadi kalender umat Islam di masa Sayyidina Umar. Berarti pada saat zaman Nabi menggunakan apa, Gus? Artinya belum ditentukan kalau itu kalender kita. Oh gitu ya. Jadi masih kalender bersama. Oke. Kalau begitu berarti kalender itu sendiri apa, Gus? Ya, sistem penanggalan kan. Apakah itu ditetapkan menjadi kalendernya umat Islam saat itu? Ya. Itu berarti di eranya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Ya. Setelah Nabi Muhammad berarti ya? Ya, sudah wafat. Ya. Abu Bakar pun sudah wafat. Ya. Nah, tapi nama-nama hari dan bulan sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad lahir. Oh gitu. Berarti Sayyidina Umar ini tetap menggunakan istilah yang dipakai oleh negara Arab untuk penanggalan oleh bangsa Arab saat itu, untuk kalender Islam itu sendiri. Intinya gitu, Gus. Oke, paham, Gus. Oke. Nah, kalau berbicara mengenai kalender Islam nih, Gus. Ini enggak sih, Gus? Artinya dengan saat ini kita akhirnya punya dua kalender, Gus, antara Islam dan juga ini satunya Masehi. Gitu. Nah, sebagai umat Islam, kita lebih pilih yang mana nih, Gus? Apakah kita menggunakan kalender yang ini atau yang sekarang ini kita pakai pada umumnya, Gus? Ya, kalau dalam hitungan fikih, seperti menghitung Ramadan, menghitung kemudian Idul Fitri dan seterusnya, kemudian menghitung zakat mencapai nisab, mencapai batasan setelah 1 tahun. Kemudian umur kita akil balik, itu semua patokannya kalender Hijriah. Hijriah ya. Okay. Nah, kalender yang menggunakan peredaran bulan. Atau Komariah atau Hijriah. Nah, di luar sana ada beberapa macam kalender yang juga menggunakan bulan. Tidak hanya umat Islam salah satunya. Yang menggunakan Syamsiah, peredaran matahari, juga banyak, salah satunya Masehi tadi. Masehi itu ya? Ya, makanya sebaiknya dan seharusnya umat Islam juga jangan melupakan kalender itu. Masehi itu? Iya, kalender Hijriah. Hijriahnya? Ya, karena nanti kalau ditanya, ini umurnya berapa? Sudah 15 tahun atau belum? Menggunakan Hijriah apa Masehi? Karena kan ada selisihnya. Ya. Kalau selama 300 tahun itu selisihnya 3 tahun. 100 tahun selisihnya 3 tahun. Ashabul Kahfi itu kan ketika tidur 300 tahun. Dihitung pakai apa dulu?
maka wasdadu tis'an ditambah 9. Karena 300 tahun selisihnya itu 9 tahun. Yang setahun berarti 3 tahun. Yang 100 tahun 3 tahun selisihnya. Maka menghitung nisab zakat, menghitung umur dan sebagainya pakai kalender Hijriah. Ya. Nah, sisi lain kita hidup di dunia sudah seperti ini. Yang secara internasional menggunakan Masehi. Ya nggak masalah kita pakai itu. Itu juga kita gunakan. Karena repot dong kalau kita ngomong sama orang yang nggak paham kalender Hijriah, sementara secara nasional dan internasional mereka pakai Masehi, kita repot dong. Nanti kita ketemu ya tanggal tanggal 25 Muharram, belum tentu paham. Gitu ya. Nah, di Jawa juga ada tahun Saka. Ada tahun Saka, ada juga kalender Konghucu itu ada juga kan, Imlek dan sebagainya. Nah, enggak masalah. Ya, karena di sini yang kita pakai dalam rumah tangga kaum muslimin, kita pakai Hijriah. Kemudian yang kedua, hubungan nasional dan internasional pakai Masehi, ya nggak masalah. Gitu ya, dua-duanya kita pakai. Oke, artinya untuk kalender ini sebenarnya tidak ada hal yang perlu diributkan, ya. Gus ya. Jadi antara Masehi ataupun ini Islam, Hijriah gitu ya, bisa dikatakan bisa relevan kok kalau disatukan gitu Gus ya. Oke, kalau kita berbicara mengenai bulan Muharram ini nih Gus, kebetulan masih awal-awal Gus ya. Apa Gus keutamaan yang bisa kita lakukan ya, sunah-sunahnya mungkin di bulan-bulan ini Gus? Bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dikatakan oleh Nabi, beliau tidak pernah berpuasa sebanyak di bulan Muharram selain Ramadan. Ya, jadi disunahkan banyak berpuasa di bulan Ramadan, di bulan Muharram. Wabil khusus kalau yang lebih spesifik itu tanggal 10 Muharram. 10 Muharram ya. Atau yang disebut Asyura. 10 itu kan Asyura. Nah, sehingga orang Jawa nyebutnya bulan suro. Itu diambil dari kata Asyura. Nah, ini kita belum masuk ini. Entah nanti ditayangkan tanggal berapa. Kalau hari ini kita hari apa ini? Ahad ya. Ahad ya. Hari Ahad atau hari Minggu. Nanti 10 Muharram itu harinya Kamis. Kamis ya. Okay. Ya, berapa hari lagi ini ya, hari Kamis. 10 Muharram itu disebutkan oleh Nabi SAW ketika masuk ke kota Madinah, melihat bangsa Yahudi yang ada di Madinah berpuasa di hari itu karena tadi menghormati peristiwa diselamatkannya Nabi Musa dan kaumnya. Nah, Nabi kemudian mengatakan, kalau tahun depan saya masih dikasih umur, saya akan puasa pada hari itu. Jadi sunahkan. Untuk membedakan dengan kaum Yahudi, saya akan puasa 1 hari sebelumnya. Sehingga disebut Tasu'a di tanggal 9 dan Asyura. Nah, kemudian dalam berbagai riwayat, saya nggak cerita derajat hadisnya, tapi banyak riwayat menceritakan tentang keutamaan 10 Muharram. Nah, ada yang mengatakan 10 Muharram ini atau Asyura ini kelak hari kiamat juga 10 Muharram. Tapi entah 10 Muharram yang tahun berapa. Ya. Tapi diriwayatkan bulan Kemudian Muharram, yang kedua, ada lagi yang meriwayatkan hujan pertama kali turun bulan 10 Muharram. 10 Muharram ya. Walaupun saat itu mungkin belum ada kalendernya. Ya. Kemudian penciptaan Allah terhadap gunung, terhadap lautan, terhadap tumbuhan dan seterusnya dimulai pada 10 Muharram. Walaupun kalendernya belum ada. Jadi kalau dihitung pas 10 Muharram. Ada riwayat-riwayat seperti itu. Sehingga saya berasumsi begini. Di Nusantara ini ada tradisi sedekah bumi. Sedekah bumi ya. Ada tradisi sedekah laut. Ada tradisi banyak ya yang kaitannya dengan alam. Berarti sementara itu kalau 10 Muharram itu hari jadinya bumi, laut, hujan pertama turun dan sebagainya, kita disunahkan puasa hari itu, disunahkan sedekah hari itu. Itu kan berarti salah satu alasannya selain memperingati kemenangan para nabi, ya Nabi Musa dan sebagainya, itu kemenangannya pada 10 Muharram, termasuk Nabi Nuh mendarat kapalnya itu ya 10 Muharram, Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan itu ya 10 Muharram. Di samping itu memperingati hari jadinya bumi, hari jadinya laut,
hari jadinya gunung, hujan, berarti memperingati hari-hari itu ada dasarnya. Oleh para orang leluhur kita dengan bahasa sedekah bumi, sedekah laut, seperti itu. Nah itu mensinkronkan nih Gus, antara ya dari tadi ya adat ataupun budaya yang sudah dilakukan ya oleh pendahulu-pendahulu kita, leluhur kita. Bagaimana nih Islam kemudian menyikapi tentang tadi Gus budaya yang dianggap magis gitu ya. Kemudian Islam akhirnya mengemas menjadi satu hal yang positif gitu. Saya tidak tahu. Lebih dulu ajaran Islam masuk ke sini apa tradisi itu? Kalau dilihat dari sejarah mungkin itu dulu Gus ya. Oke. Saya beri contoh yang lebih mudah lagi. Dupa, menyan. Menyan di Jawa sudah ada. Budaya membakar menyan, membakar dupa sudah ada. Ketika Islam datang ke sini menjumpai orang Jawa, orang Nusantara bakar dupa. Nah, dalam ajaran Islam wewangian itu disunahkan. Entah itu bentuknya minyak wangi, entah itu bentuknya parfum, entah itu bukhur, dupa. Jadi di Arab pun ada tradisi bukhur. Bukhur itu dupa, menyan sama, menyan Arab. Kalau masalah bahan bakunya apa, ini kan tergantung negaranya masing-masing, daerah setempat. Sehingga Islam ketika masuk, di sini ada bakar dupa, menyan, tidak masalah. Cuman niatnya yang beda. Mungkin dulu kalau orang-orang dulu ketika bakar kemenyan dupa mungkin menghadirkan jin, ngundang mak lampir, gerandung mungkin itu. Nah ini yang dirubah, bahwa ketika kita mau baca Quran, baca maulid, berzanji, baca kitab hadis, disunahkan pakai wewangian. Nah, bakar dupa, bakar tapi niatnya untuk sunnah wewangian. Nabi suka itu, tempat-tempat yang baik untuk mau baca Quran, pakai itu. Niatnya aja dirubah. Niatnya aja lah. Nah kalau sekarang identik yang tadi hampir sama Gus. Kemudian satu suro itu identik dengan ngumbah keris, kemudian ritual-ritual tertentu gitu ya. Islam memandang ini seperti apa Gus? Apakah seperti bid'ah-kah atau seperti apa? Kalau bid'ah semua. Bid'ah semua ya. Terus syirik gitu nggak? Syirik itu apa sih? Makhluk apa sih? Maaf. Maksudnya syirik itu kan menduakan Tuhan. Betul. Lah ini kan kita melihat ini waktu yang baik, awal tahun, spiritnya awal tahun. Kemudian hari-hari yang disunahkan untuk berpuasa, memperbanyak puasa itu sunnah di bulan Muharram. Lebih-lebih di 10 Muharram Asyura, hari yang istimewa, yang banyak fadilahnya, banyak keutamaannya. Satu, disunahkan banyak berpuasa, disunahkan memperbanyak sedekah. Terutama terhadap anak yatim, orang-orang duafa dan sebagainya. Artinya untuk kebaikan itu disunahkan. Nah, kemudian kita implementasikan kebaikan itu dengan membaca Al-Quran bersama ya boleh, dengan mengatakan doa bersama ya boleh, itu halal baik kok. Di Muharram maupun tidak kan, kapan kita boleh. Lebih-lebih di bulan-bulan yang baik. Gitu ya Gus ya. Umpamanya kita ada jamiah, ayo kita mengadakan acara kalau di bulan Muharram. Setiap malam 11 Muharram kita mengadakan pengajian akbar. Nah, 10 Muharramnya kita sedang berpuasa. Kalau diadakan kan kita sementara kita puasa, pengajian kan nggak pas. Betul. Nah, pengajiannya nanti 11 Muharramnya, 10 Muharramnya kita berpuasa, kemudian sedekahnya di 10 Muharram kita kasihkan santunan terhadap para anak yatim, untuk apa dan sebagainya. 11-nya kita pengajian, misalnya gitu. Kita rutinkan tiap tahun. Ini enggak apa-apa, enggak masalah. Enggak masalah. Anda mau pengajian 11, 12, 13 enggak masalah. Bulan apapun enggak masalah, itu barang baik kok. Termasuk ini Gus ya, mohon maaf Gus. Ketika memang kita menyatukan adat seperti itu, budaya seperti itu, misal sedekah bumi nih, kemudian ada kayak semacam kepala kerbau dan lain sebagainya masuk dalam ritual seperti itu. Islam ini enggak sih Gus andil nggak sih di ritual seperti itu Gus? Nah makanya saya kan tanya lebih dulu mana kan, itu tradisi yang diislamkan apa ajaran Islam yang ditradisikan? Ajaran Islam yang ditradisikan salah satunya khataman Quran. Nah kita kalau mau buka rumah pakai khataman Quran, nah itu ajaran yang ditradisikan. Di kampung ini enggak Gus, kalau ada
Orang mau buka warung, buka rumah harus khataman Quran loh. Ini kan berarti ajaran yang ditradisikan. Gitu ya. Di tempat lain mungkin pakai manakib, mungkin pakai yang lain. Ini udah turun-turun nih, pokoknya kalau mau ada manten ada apa, seminggu sebelumnya harus khataman Quran misalnya gitu. Atau manakiban. Nah ini kan ajaran yang ditradisikan. Bahwa ternyata kan gini, ada benang merah, bahwa ternyata memperingati hari jadi bumi dan seterusnya yang diimplementasikan oleh masyarakat kita, adat kita dengan istilah sedekah bumi setengah laut itu ada dasarnya. Lebih-lebih kalau isi acara itu sedekahan, selamatan, doa bersama, sebenarnya kapanpun boleh kan? Kapanpun boleh. Nah, itu. Nah itu harus dihilangkan nggak? Apanya? Kayak semacam tadi ornamen-ornamen kayak yang bertentangan dengan ajaran Islam perlahan-lahan kita hilangkan. Oh gitu ya. Yang tidak cocok betul. Perlahan-lahan kita singkirkan. Tanpa harus mengurangi ini Gus ya, arti menyakiti orang yang sudah. Salah satu contoh ya, suatu saat saya ikut metode para beliau sebisa saya. Suatu saat saya ditanya, saya datang di acara pengajian waktu itu mereka cerita, Gus, ini dulu namanya sedekah bumi Gus, sekarang haul. Saya malah tanya kan, nah apa bedanya sih bahasa toh? Iya terus, Gus sebelum pengajian itu ada dulu pakai wayang, sekarang udah kita hilangkan. Kita hilangkan jadi pengajian sama selawatan. Saya bilang innalillah. Loh, wayang itu kan dulu dipakai oleh Wali Songo ya? Wali Songo, mau balik-balik kita. Nenek moyang Anda dan saya ini masuk Islam lewat media wayang loh. Loh kalau bisa waktunya aja disesuaikan. Wayangannya kapan, pengajiannya kapan. Diatur, kalau bisa satu malam lebih baik. Kalau tidak bisa ya, wayangan malam Selasa, malam Rebunya pengajian. Ya. Nah wayang tinggal kita pesan sama Pak Dalangnya. Yang mau kita angkat temanya apa. Nah, beliau Dalang kan apal lakon segala macam kan. Ya. Oh ini masalah COVID, masalah ini macam-macam. Yang pas pakai cerita yang apa, kan bisa. Itu satu. Yang ketiga dia cerita tadi soal sajian itu. Nah, ini ada Gus di sini. Ini kalau mau acara sedekah bumi harus mengubur kepala kerbau, kepala kambing sekian di pohon itu. Nah, terjadi pro kontra di sini. Ada beberapa teman-teman ustadz-ustadz muda yang baru pulang dari pesantren kontra. Tapi para tetua, para leluhur ini nggak boleh. Ini kalau dihilangkan mereka ngancam. Kami nggak akan ikut-ikutan dan seterusnya. Nah, saya balik tanya, Mas, harga kepala kambing berapa sih? Oh 100.000 Gus umpamanya. Kali 3 berapa? 300.000. Lebih mahal mana dengan harga persatuan? Nah, maksudnya gimana Gus? Udahlah, kita ikuti aja. 300.000 masyarakat bersatu. Nah, yang tua-tua ini perlahan kita sadarkan dengan cara pendekatan yang baik, bisa jadi ini tidak tuntas di masa kita, tapi nanti di anak kita. Di generasi selanjutnya. Nah, dia punya anak, punya cucu. Ya. Nah, dengan kita hubungan baik, anaknya kita didik di TPQ kita, di majelis kita, di madrasah kita. Nanti yang hilang itu anak cucunya. Oke, paham. Tidak harus di zaman orang tuanya. Dan tanpa harus ada permusuhan. Nah, Gus, ya? ini yang namanya bil hikmah. Paham Gus. Ya. Seperti saya nangkap sebuah cerita al-Maghfur lah, Mbah Ki Syamsul Arifin Situbondo. Saya baca sejarahnya itu. Beliau ketika bikin pondok pesantren pertama bikin pesantren itu yang ikut Bromo Corah, Pak Sakirah, ya bangsa itulah, Jawara kalau bahasa Jakartanya. Yang ikut kayak gitu. Mereka sadar mengikuti syariat baru di usia 50 tahun. Masuk Islam usia 40-50 tahun. Tentu kalau disuruh belajar tajwid, ya Masya Allah. Betul. Belajar nahwu sorof nggak masuk. Nah akhirnya apa? Jadinya kayak majlisan. Pokoknya bareng-bareng baca sebisanya, kemudian ada nariahan, maulidan, berjanji atau apa, malakiban, ini cuma kayak gitu. Nggak ada kajian-kajian yang mendalam. Nah anak cucunya nanti, anak-anaknya mereka, ini generasi pesantren yang sesungguhnya. Sehingga di masa Mbah Ki As'ad Syamsul Arifin, salah satu pendiri NU, betul-betul udah jadi pesantren. Anak-anaknya mereka tadi dididik dari kecil, belajar fasih Quran dan seterusnya.
nahwu sorta jadi pesantren. Betul. Dan ini Gus ya, perspektif lain melihat bahwa ini adalah kearifan lokal Gus, yang harus tetap kita jaga sebagai identitas negara kita Gus ya, yang memang harus perlu dilestarikan tanpa harus menyangkut pautan dengan agama gitu Gus ya. Oke, sepakat Gus kalau saya seperti itu Gus. Nah Gus, mungkin terakhir Gus pertanyaan Gus, menyikapi ataupun menyambut tahun baru Hijriah ini Gus, bagaimana Gus spirit yang harus kita bangun Gus untuk generasi kita agar bisa meneladani Islam khususnya untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari Gus. Kembali kepada mungkin yang sering saya sampaikan ya. Satu, jangan sampai ke paten obor. Ya, artinya kita pelajari sejarah orang-orang tua dahulu. Yang kedua, ilmu. Karena dengan ilmu orang jadi mulia. Kita selama ini Islam di Indonesia ditampilkan dengan banyak warna karena semua dikasih kesempatan. Nah, mestinya dikasih kesempatan untuk ngomong bicara atas nama agama orang yang berilmu. Ini orang katanya ustadz, katanya. Nah, alumni pesantren mana? Alumni madrasah mana, alumni sekolah mana, direkomkan oleh ormas mana. Di Indonesia kan ada ormas resmi kan ada, mulai NU, Muhammadiyah segala macam. Ini orang direkomkan oleh ormas mana, oleh pesantren mana, karena harus jelas. Tidak tahu-tahu hijrah 3 bulan, akhi ukhti, tahu-tahu jadi ustadz. Nah ini, kalau yang bicara soal agama ini orang yang berilmu enak. Apalagi dengan sesama muslim, dengan non muslim pun kita bisa toleransi, bisa menempatkan mana yang bisa kita kerjasama. Kalau urusan akidah, lana a'malna walakum a'malukum, atau lakum dinukum waliyadin kan itu. Seperti itu Gus ya. Terima kasih Gus untuk referensinya yang begitu luar biasa, sebuah gambaran baru ya mungkin bagi generasi muda yang masih awam tentang tahun baru Hijriah itu seperti apa, kemudian hubungannya dengan tahun ini Masehi seperti apa. Akhirnya kita sedikit ada referensi yang bisa kita pahami saat ini. Terima kasih sekali lagi Gus, sehat selalu. Dan pemirsa Al-Baghiyah TV yang dirahmati Allah, tiba di penghujung acara pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa kembali menyapa teman-teman semua di lain kesempatan. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.